warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel ini, channel Elsa Susanti. Ya, tak terasa ya, saat ini kita telah memasuki bulan Juni. Tentu artinya sebentar lagi akan ada tahun ajaran baru. Dan barangkali saat ini dunia perkuliahan sedang berlangsung proses penerimaan mahasiswa baru. Pertama tentunya kita doakan bagi siapa saja yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan kampus tujuannya, kampus impiannya. Selamat berjuang, semoga dimudahkan dan tentu semoga berhasil mendapatkan kampus tujuannya. Nah, sebentar lagi tentunya setiap universitas akan memiliki mahasiswa baru dan tentunya setiap mahasiswa baru akan membutuhkan proses adaptasi terhadap lingkungannya. Oleh karenanya, melalui video kali ini saya berniat untuk sharing pengalaman saya selama perkuliahan di kota Yogyakarta. Jadi melalui video kali ini saya berharap bagi siapa saja yang ingin lanjut studi di kota Yogyakarta, kemudian bagi siapa saja yang ingin mengenal kota Yogyakarta, semoga memudahkan kalian untuk mengenal lebih baik terhadap kota Yogyakarta. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Susanti, merupakan alumni dari salah satu universitas di Yogyakarta, dan saya merupakan mahasiswa dari luar Laut Jawa. Jadi melalui video kali ini saya ingin menjelaskan kenapa saya memilih Yogyakarta sebagai tempat studi. Kemudian bagaimana sih gambaran saya terhadap kota Yogyakarta selama saya studi di Yogyakarta. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Alasan pertama saya kenapa saya memilih kota Yogyakarta sebagai tempat studi adalah karena kota Yogyakarta merupakan kota pendidikan. Nah, jadi saya memang ingin merasakan seperti apa sih auranya belajar di kota pendidikan. Jadi sebelum saya lanjut ke studi, saya sempat membuat rencana studi. Di rencana studi tersebut saya jelaskan saya ingin kuliah di Yogyakarta. Salah satu alasannya karena kota Yogyakarta adalah kota pendidikan. Dan saya benar-benar ingin merasakan gimana sih rasanya bedanya kuliah di kota pendidikan dengan kota lainnya, kayak gitu. Jadi menurut saya di kota Yogyakarta itu benar-benar terasa ada aura pendidikannya. Di mana-mana kita bertemunya adalah mahasiswa. Konon katanya ini ya, di kota Yogyakarta itu nyampe sampai 100-an, baik itu universitas, akademik, sekolah tinggi ataupun politeknik. Nah, misalnya aja nih ya, ada UNY, ada UGM, ada Sanata Dharma, ada UIN, ada UMY, ada UII, ada USD, ada UAD, ada Atmajaya, ada AMIK, dan sebagainya. Nggak bisa saya sebutin satu persatu karena saking banyak ya. Saya melihat kota Jakarta itu memang sebagai kota pusat pendidikan, karena kita jalan sedikit ketemu universitas ini, jalan sedikit lagi ketemu lagi universitas lainnya. Memang di kota Yogyakarta itu terasa bahwa kota Yogyakarta itu adalah pusat pendidikan, karena banyaknya universitas dan banyaknya sekolah, dan tentunya kualitas dari universitas dan sekolah tersebut tidak perlu diragukan lagi. Kemudian hal yang paling saya sukai di kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan adalah saat kita mau mengerjakan tugas di luar, misalnya di kafe. Nah itu kalian nggak perlu khawatir kalau kalian pergi sendiri. Jadi saya merasa pede kalau saya keluar dengan niat tugas keluar sendiri, terus saya nggak perlu khawatir nggak punya teman. Kenapa? Karena pada saat saya keluar ya, duduk di sana, itu di sekitaran kita adalah mahasiswa yang sedang sibuk dengan laptop masing-masing. Jadi dominannya jika kita pergi keluar, nongkrong di luar, itu kita akan menemukan malah mahasiswa yang sedang sibuk dengan tugasnya. Sukanya ini saya biasanya kalau lagi semangatnya lagi down, jadi saya pergi keluar, bawa laptop keluar dengan niat tugas. Ya awalnya mungkin saya ngerasa masih belum semangat nih ya. Kemudian misalnya saya pesan minum dulu, kemudian lihat nih samping kiri kanan, walah di sana malah sibuk semua pada laptopnya. Pasti sepintas kita malah berpikir, di sini semua orang pada sibuk sama laptopnya nih, jangan sampailah kita malah sibuk sama gadgetnya. Ya kayak gitu. Jadi ada semacam tambahan motivasi bila kita keluar itu kita melihat mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing. Kemudian ini ya, atmosfer pendidikannya di kota Yogyakarta itu kerasanya karena melihat mahasiswanya itu berasal dari berbagai daerah. Jadi tidak hanya dominan dari Jawa, namun di sana di kota Yogyakarta seperti tempat perkumpulan, tempat pertemuan
mahasiswa-mahasiswa dari seluruh daerah, dan kita tidak akan jarang menemukan bahwa mahasiswa itu tidak hanya mahasiswa dalam negeri, tapi juga ada mahasiswa internasional juga berkuliah di Yogyakarta. Jadi tidak jarang akan kita menemukan mahasiswa bule yang kuliah di Yogyakarta. Nah, selanjutnya sebagai kota pendidikan nih, menurut saya kota Yogyakarta itu memudahkan kita menemukan referensi untuk belajar. Nah, jadi di kota Yogyakarta itu banyak sekali tempat-tempat yang memudahkan kita mencari buku untuk referensi kita belajar. Nah, misalnya itu ada Taman Pintar, ada shopping center, ada social agency, ada kios terban, kemudian ada toko Raja Buku Murah, kemudian ada Togamas, kemudian ada tentunya ada Gramedia dan sebagainya. Kita lebih mudah menemukan referensi dan dengan harga yang lebih murah mungkin dibandingkan kota lain kayak gitu. Misalnya saja di shopping center atau Taman Pintar, di sana itu tempat perkumpulan penjual buku, yaitu ada 2 lantai, dan di sana banyak sekali buku yang dijual, baik itu buku baru ataupun buku bekas, baik itu buku dalam negeri ataupun buku di luar negeri, dan itu harganya itu lebih murah dibandingkan misalnya dari Gramedia ataupun toko buku kayak gitu. Kemudian di pinggir jalan juga banyak mereka yang membuka kios untuk menjual buku, misalnya aja kios buku di Terban ya. Jadi di pinggir jalan kita bisa mampir untuk menemukan buku-buku yang ada di sana, itu yang baru maupun yang bekas kayak gitu. Jadi selama kuliah di Yogyakarta itu beberapa kali saya memang pernah dimintai tolong, baik itu dari dosen saya dari provinsi asal, kemudian dari teman-teman saya untuk menemukan buku di kota Yogyakarta. Di samping juga banyak toko-toko yang menyediakan referensi untuk pendidikan, akan sering kalian temukan adanya bazar-bazar buku. Jadi akan lebih mudah menemukan buku-buku yang akan kalian cari. Baik, selanjutnya saya membahas terkait biaya di kota Yogyakarta. Kan katanya kota Yogyakarta ini dikenal sebagai kota dengan biaya yang murah. Nah, menurut saya hal itu merupakan hal yang benar. Jadi rata-rata itu memang harga-harga di Yogyakarta itu memang mungkin di bawah kota-kota lainnya. Ya, misalnya kita makan di kampus itu rata-rata makanannya itu harganya 10.000. Nah, 10.000 itu kita udah dapat ini nasi, kemudian ada ayamnya, ada lauknya, kemudian nanti di lauknya itu juga ada tambahan lauknya, apakah itu tahu, tempe, atau jamur ataupun terong. Kemudian juga ditambah dengan minumannya. Jadi 10.000 itu udah include nih makanannya, nasinya, lauk tambahannya, kemudian minumannya. Nah kan ya, kalau kita ke kafe-kafe nih, itu harganya ya belasan. Tapi menurut saya itu juga lumayan murah dibandingkan kota-kota lainnya kayak gitu. Misalnya di kota saya sendiri, pertama kali saya ke kafe dengan yang kategori kafe yang cukup kategori yang besar, saya rasa waktu itu harganya itu misalnya 20, ternyata di sana harganya 13, 14 gitu. Selanjutnya, biaya yang murahnya itu saya rasakan saat saya lagi jalan-jalan di kota Yogyakarta. Jadi biasanya kalau kita jalan-jalan ini ke tempat wisata, saya merasakan ada perbedaan harga normal dengan harga yang tempat wisata. Namun di kota Yogyakarta yang nanya ini gak ada perbedaan harga saya temukan. Jadi di kota Yogyakarta, kalau saya saat makan di kampus itu harganya 10.000, kalau saya makan di sana juga harganya 10.000. Jadi rata-rata harga di tempat wisata itu sama halnya dengan harga di luar. Jadi yang enaknya seperti itu, saat kita jalan ke tempat wisata, pada saat kita ingin membeli itu harganya kita nggak usah khawatir kita mendapatkan harga yang mahal, karena harganya itu tetap harga yang standar yang sama dengan di luar tempat wisata seperti itu. Nah, selanjutnya untuk biaya kos-kosan. Nah, pertama kali saya sampai di Yogyakarta, saya rasa kota Yogyakarta tidak murah untuk bagian kos-kosan. Itu pertama saya ke sana. Karena pada saat itu saya baru mulai merasakan menjadi anak kos-kosan lagi. Sedangkan terakhir kali saya menjadi anak kos-kosan itu 2 tahun yang lalu. Jadi saya membandingkan dengan harga 2 tahun yang lalu di kota saya. Malah saya rasa murah di kota saya. Saya menyadari harganya itu lebih murah dibandingkan kota lain itu pada saat teman-teman saya itu menginap di kos-kosan saya. Biasanya kalau mahasiswa lagi nginap ini ya, biasanya pasti akan nanya, berapa sih harga kos-kosannya? Wah, segitu ya? Ya Allah, saya pikir segini loh. Ya, iya kan? Kayak gitu ya. Jadi saya merasa, oh jadi kalau di kota lain ini kos-kosan yang saya ambil ini malah harganya nggak segini, malah misalnya 300.000 lebih tinggi daripada harga kos-kosan saya. Barulah saya menyadari, oh
oh iya ya benar juga, memang lebih murah. Cuma karena saya saja yang pada saat itu sudah lama tidak mengkos, jadi tidak tahu lagi harga kos-kosan, sehingga pada saat pertama kali saya ngekos saya merasa harga itu adalah harga yang mahal. Kalau ternyata harga itu cukup bersahabat dibandingkan dengan kota lainnya seperti itu. Namun sayangnya di kota Yogyakarta ini kebanyakan itu kos-kosannya itu malah harus bayarnya itu nggak bisa per bulan. Mungkin masih ada beberapa yang bisa bayar per bulan, tapi kebanyakannya itu rata-rata kos-kosan yang saya tanya, kemudian kos-kosan teman saya itu rata-rata bayarnya itu per 6 bulan kah, atau paling nggak 3 bulan, tapi keseringan itu per 6 bulan atau per tahun seperti itu. Selanjutnya kita bahas terkait biaya fotokopi ya, biaya yang tentunya akan sering kita gunakan sebagai mahasiswa. Jadi menurut saya kota Yogyakarta untuk masalah biaya fotokopi, biaya buku itu memang lebih murah. Biasanya ini kita masih bisa menemukan tempat fotokopi yang harganya itu 100 per lembar. Ini terakhir pada saat saya 2019 ya, kita masih bisa ngeprint dengan harga 100 atau 125 lah kayak gitu. Kemudian untuk tempat wisata yang tentunya perlu untuk mahasiswa, untuk refleksi ya. Nah untuk tempat wisatanya itu juga tergolong murah kan. Beberapa tempat wisata itu tidak ada biaya masuknya sama sekali. Oke, apalagi ya? Oh ini ya. Nah, ini. Pada saat kuliah di Yogyakarta, kemudian pada saat saya pulang, nah itu ditanyain orang, udah pernah belum makan nasi kucing? Nah jadi di Yogyakarta itu juga terkenal nih dengan nasi kucing. Nah nasi kucing ini nasinya tuh sekitar sebesar ini, ya sebesar ini. Dengan lauk pauknya itu bisa tempe dan dikasih teri dan sebagainya. Itu biasanya harganya 3.000. Jadi kalian bisa coba, bagi siapa saja yang mau kuliah di Yogyakarta bisa coba makan nasi kucing. Ada sejarah yang akan kalian ingat pernah makan nasi kucing selama di kota Yogyakarta ya. Bisa aja nih kalian beli duanya udah kenyang. Kemudian yang enaknya ini Yogyakarta itu akan banyak kita temui yang namanya angkringan, kemudian ada namanya burjo ya. Jadi di sana itu semacam tempat makan mahasiswa yang bersahabat. Makan di angkringan ini merupakan salah satu hal yang saya rindukan dari kota Yogyakarta, karena nggak mudah menemukan angkringan di luar kota Yogyakarta. Kalau kita makan di angkringan itu rasanya aura sederhananya itu benar-benar kerasa. Jadi kita bisa makan di pinggir jalan dengan makanan yang sederhana. Dengan kita bisa duduknya, kebanyakan itu malah di pinggir jalan, pakai tikar di bawah. Nah, jadi kita bisa makan sambil melihat situasi sekeliling atau lalu lintas di sekelilingnya seperti itu. Nah, selanjutnya saya membahas terkait gaya hidup di kota Yogyakarta. Menurut saya gaya hidup di kota Yogyakarta itu adalah gaya hidup yang sederhana. Saya mau cerita nih gimana kesan pertama kali saya saat menjadi mahasiswa baru di kota Yogyakarta. Pertama kali itu saya bertemu dengan beliau yang ternyata itu adalah dosen saya. Nah, beliau menggunakan ransel, kemudian tidak bermake up, dan dandanannya sederhana. Penampilan rata-rata dosen di Yogyakarta itu adalah sederhana. Katanya kita temui dosen yang tidak menggunakan make up. Kemudian dosen ke kampus dengan menyandang ransel itu akan sering kita temui, kan menjadikan kita semakin merasa betah di kota Yogyakarta. Nah, dengan lingkungannya sederhana tentunya akan memudahkan mahasiswa untuk menurunkan gengsinya. Jadi mahasiswa tidak perlu mengikuti tren yang berlebihan sehingga biaya pengeluarannya itu akan lebih tidak. Nah, untuk masalah kendaraan pun juga banyak mahasiswa yang menggunakan sepeda ke kampus. Samping penampilan, tempat makan juga menjadi hal yang mendukung gaya hidup sederhana mahasiswa. Karena di kota Yogyakarta itu banyak tempat makan yang khusus untuk desain mahasiswa. Seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya ada angkringan, kemudian ada pecel lele, dan burjo memang menjadi peminat bagi mahasiswa. Nah, tempat makan yang lainnya yang serasanya kita kenal sebagai tempat yang keren itu hanya semacam tempat untuk melampiaskan rasa penasarannya. Tapi pada ujung-ujungnya nanti mahasiswa itu malah akan banyaknya kembalinya ke angkringan, kembalinya ke burjo seperti itu. Jadi ibaratnya itu tempat makan sejati bagi mahasiswa Jogja itu memang angkringan dan burjo. Selanjutnya yaitu terkait budaya di kota Yogyakarta. Nah, menurut saya budaya di kota Yogyakarta ini masih tergolong kental. Kita masih mudah menemukan adanya tempat-tempat makan yang memang mereka mengadaptasi dengan budaya-budaya yang ada di Yogyakarta.
Yogyakarta. Jadi menurut saya kota Yogyakarta ini adalah kota yang menjunjung tinggi terhadap budayanya. Malah ya menurut saya salah satu hal yang memikat pendatang datang itu adalah karena kelestarian budaya dari kota Yogyakarta. Nah jadi kota Yogyakarta sebagai salah satu kota besar yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan itu menjadikan khas dari kota Yogyakarta. Tidak jarang ada event-event baik itu event gratis maupun yang berbayar yang itu menyajikan khas dari kota Yogyakarta. Kegiatannya itu banyak diadakan misalnya di 0 km, kemudian ada di Malioboro, kemudian ada di alun-alun selatan dan di tempat lainnya yang memang kebanyakan eventnya itu memang menggunakan budaya asli kota Yogyakarta. Nah, hal lain yang membuktikan bahwa kota Yogyakarta itu adalah kota yang menjunjung tinggi tentang budayanya adalah bahwa saat kita di kota Yogyakarta, kita tidak akan jarang menemukan adanya di pinggir jalan itu mereka komunitas yang bermain musik khas Yogyakarta. Biasanya pada saat lalu lintas, misalnya di lampu merah, kita menemukan malah ada pengamen ya. Tapi di kota Yogyakarta itu kebanyakan di tempat-tempat lampu merahnya itu akan ada komunitas yang bermain musik khas Yogyakarta. Oke, selanjutnya kita bahas adalah tempat wisata di kota Yogyakarta. Nah, tentunya hal ini juga merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Karena apabila saat kita selesai ujian ataupun ingin merefleksikan otak, tentunya mahasiswa mencari tempat wisata yang bisa mereka kunjungi. Nah, tidak usah khawatir, karena di kota Yogyakarta menurut saya adalah kota yang dengan wisata yang lengkap. Kalian butuh apa? Misalkan butuh laut, banyak di sana pilihannya. Kemudian wisata hutan, wisata gunungnya, mallnya, banyak sekali ya. Akan sangat dimanjakan oleh wisata di kota Yogyakarta. Misalnya kalian searching di Google, banyak sekali yang keluar tempat wisata yang direkomendasikan di kota Yogyakarta. Karena memang menurut saya kota Yogyakarta adalah kota yang berlimpah dengan objek wisata. Dan objek wisatanya itu tergolong murah, bahkan ada yang tidak memerlukan biaya masuk untuk ke sana. Bagi mahasiswa di sana tidak usah khawatir karena untuk objek wisata kalian akan dimanjakan oleh kota Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita bahas adalah terkait kemudahan dalam menimba ilmu agama Islam. Jadi menurut saya di kota Yogyakarta akan memudahkan kalian untuk menimba ilmu, karena di kota Yogyakarta banyak sekali masjid-masjid besar, di mana di masjid-masjid tersebut akan ada kajian rutin. Tidak jarang para pematerinya itu adalah para materi yang sudah tingkat nasional. Nah, misalnya beberapa masjid yang terkenal di kalangan mahasiswa itu ada Masjid Nur Asri, kemudian Masjid UGM, Masjid UNY, kemudian ada Masjid Jogokarian, kemudian ada Al-Fatah, kemudian ada Masjid Suhada. Nah, di sana akan banyak sekali agenda-agenda kajian sehingga kita akan lebih mudah untuk menimba ilmu. Kemudian juga di kota Yogyakarta itu untuk pengurus masjidnya itu sendiri banyak dari kalangan mahasiswa. Dan hal yang menyenangkan lainnya yaitu adalah ketika kita bulan puasa, mahasiswa di kota Yogyakarta itu akan terasa dimanjakan apabila di suasana Ramadan. Nah, akan banyak sekali masjid-masjid yang menyediakan gratis. Biasanya banyak mahasiswa itu yang berburu takjil yang gratis ya. Biasanya kami itu hari ini buka puasanya di Masjid UNY, besoknya buka puasanya di Nur Asri, besoknya buka puasanya di Jogokarian, kemudian di Suhada, dan seterusnya. Akan menjadi pengalaman dan kenangan yang tidak akan terlupakan. Juga pada saat bulan puasa, di samping untuk kajiannya, juga masjid-masjid tersebut juga memfasilitasi kita misalnya untuk ibadah ikhtikaf dan ibadah-ibadah lainnya di masjid itu akan dipermudah dan akan difasilitasi. Sampai misalnya pertama kali di sana tuh kita tuh merasa heran, ini kok dananya banyak banget ya. Ini menurut saya untuk masjid-masjid di Yogyakarta itu pada umumnya ada manajemen yang begitu baik, even yang berkaitan dengan keagamaan. Hampir setiap masjid di kota Yogyakarta itu menggelar adanya kajian rutin, baik itu kajian harian subuh dan maghrib, kemudian ada kajian mingguan, dan kemudian ada kajian bulan, ataupun adanya kegiatan seperti kegiatan takbir akbar memperingati hari-hari tertentu. Menurut saya teman-teman akan mudah mendapatkan ilmu agama walaupun tidak mondok ketika di kota Yogyakarta, karena masjid-masjid di sana akan memfasilitasi kita untuk belajar ilmu agama.
Yang terakhir adalah terkait asrama di kota Yogyakarta. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kota Yogyakarta di sana tempat berkumpulnya mahasiswa dari seluruh penjuru, maka di sana juga akan banyak adanya asrama dari berbagai kota. Jadi pemerintah kota asal mahasiswa tersebut biasanya akan ada membangun suatu asrama yang diperuntukkan untuk mahasiswa yang berasal dari kota-kota asal tersebut. Jadi akan ada alternatif untuk tempat tinggal ya di samping kos-kosan. Nah, itulah penggambaran dari saya terkait perkuliahan di kota Yogyakarta sebagai hasil dari pengalaman saya selama kuliah di Yogyakarta. Semoga tentunya memberikan manfaat bagi kalian dalam memberikan gambaran terhadap mengenal kota Yogyakarta, dan tentunya bermanfaat bagi kalian yang saat ini sedang beradaptasi dengan kota Yogyakarta. Dan bagi siapa saja yang akan memulai studi di kota Yogyakarta, selamat memulai dan tentunya semoga berhasil. Dan sampai ketemu pada video selanjutnya.